gitu ya. Enggak. Kalau saya enggak belajar. Saya sinau. Gue Jawa. Iya. Belajar. Nah, jadi gitu. Jadi di acara kami bantu orang tuanya untuk bisa berempati sama anaknya. Jangan nyalahin gamenya, jangan nyalahin anak-anaknya, karena terbukti di sana menghafal itu tidak mudah, susah banget. Susah. Dan menghafal yang selama ini anak-anak lakukan itu termasuk kategori susah dihafal, gampang lupa. Susah dihafal, gampang lupa. Bayangin. Ini modelnya piye to ki, susah dihafal, gampang lupa. Lah wis ngapalne piye angel, Pak. Ya mesti lali ya. Iya. Itu jadi suatu permasalahan yang polemis sangat masalah nasional sebetulnya. Masalah nasional. Berarti saya itu termasuk tipe orang cerdas ya, Pak ya. Maklum saya kan bintang film, Pak. Kalau dikasih skrip itu saya hanya butuh sepersekian menit lah gitu. Habis itu langsung saya take syuting gitu. Habis itu dimarah-marahin sutradara. Oh ya apa. Iya. Gini, Pak. Kira-kira dari solusi teman-teman dari juara nih. Juara karakter. Ya. Nah, ini kira-kira untuk itu tuh kita akan memberikan ini tuh untuk putra-putri kita atau orang tuanya. Oke, baik, menarik. Jadi menarik, becak dong, Pak. Ya, jadi memang yang dituju itu anak-anak sekolah kelas 4 SD ke atas, SMP, SMA sampai kuliah. Sampai kuliah. Kelas 1 SD belum ya? Belum. Ya, sebaiknya yang kelas 4 SD ke atas. Ini karena sudah bisa komunikasi, sudah bisa punya tanggung jawab, dan sudah bisa diajak interaksi di sana. Sudah pacaran juga. Soalnya kalau kelas 1 memang belum ya? Iya, kelas 1 belum. Masih anak saya kebetulan kelas 1 SD. Oh gitu. Kan saya sedikit memberikan kebebasan sama anak itu. Cuman kadang seperti ini. Kalau di malam hari, kita kan dulu zaman mbah saya, bapak saya itu kalau saya disuruh belajar itu sekitar habis maghrib sampai kurang lebih jam 9. Betul. Nah, hal itu pun saya terapkan kembali ke anak saya. Dan itu pun sampai sekarang tidak berlaku. Karena dia lebih seneng ke acara televisi. Betul. Kebetulan yang iPad saya yang baru itu loh. Di sini kan game tok. Enggak pakai acara sombong kalau punya iPad baru. Enggak, kalau itu sebenarnya bisa kita atasi ya. Enggak usah nonton TV. Ya, dia belajar. Dia belajar tapi sambil ngelirik gini. Nah, seperti itu. Karena memang sebagian besar anak itu malah yang ekstrim menghindari belajar. Males terus menghindari belajar. Iya, saya banget itu. Betul. Nah, jadi ya tadi problemanya tuh ternyata kalau mau dinyatakan anak pinter, lulus, prestasi bagus, disuruh menghafal. Nah, sekarang menghafal itu menjadi momok yang sangat serem, betul. Serem itu. Dan yang lebih memprihatinkan kalau sampai anak-anak itu mencari jalan pintas nyontek. Nah, itu saya banget itu. Gue banget ya. Itu saya banget. Dulu tuh malah kalau mau ujian tuh sering fotokopi diperkecil, kertas rintik-rintik, di tangan, jeruk kaos kaki, sampai roknya temen saya. Saya tulisin di situ. Samping gitu, buka. Wah, udah pas segini kurang dua. Wah, aku yang marahi turu. Jadi banyak sekali ya. Itu salah satu problem yang ternyata menjadi istilahnya apa tadi? Penyakit nasional ya. Nah, mau tahu nggak kenapa kok menghafal itu susah tadi? Itu mau ya. Mau dikasih tahu ya? Ya mau lah. Mau atau mau banget? Mau banget. Mau banget. Akiknya mau deh pokoknya. Jadi di program kami akhirnya orang tua dan anak-anak itu mendapatkan informasi tentang fungsi otak. Kalau lebih spesifik lagi akan dapat materi keajaiban otak. Wow. Dan saya sering praktekkan ini di acara saya. Boleh nggak diikutin? Boleh. Tunjukin tangannya gini, gitu ya. Ini kepala saya. Ini kepala saya. Di dalamnya ada otak saya. Di dalamnya ada otak saya. Masalahnya sampai hari ini saya belum tahu kalau otak saya ajaib. Nah, gitu gambaran itu saya kasih panduan, dan serius ini beneran karena sampai hari ini masih belum banyak yang tahu kalau otaknya ajaib. Sampai saya nyindir, jangan nyun sewu nggih, keburu meninggal belum tahu otaknya ajaib. Nah, itu.
Saya nggak kemerungsung, Wi. Nah, makanya kalau itu saya masih lama deh kelihatannya. Masih bisa ketemu ya ajaibnya ya. Masih bisa ketemu lama lah. Nah, gini, kan kemarin kita juga sempat survei nih. Wah, survei ya. Bahwasanya otak manusia saat ini yang digunakan itu tidak sepenuhnya 100%. Iya, betul. Ada sekitar kalau nggak salah sekitar 40 atau hanya 20 ya. Lebih ya. Sekitar kalau 20 nonton 0,0 ya. Itu padahal ada otak kiri dan juga otak kanan, betul kan? Ya, betul. Nah, berarti otak ajaib itu nanti yang akan kita fungsikan apakah 100% kita bisa kita fungsikan? Betul, betul. Nah, jadi selama ini dan ini luar biasa ya. Makanya ya. Saya bahagia bisa ngasih ini karena memang ternyata realitanya 2 tahun ini kami sudah di angkatan sekitar 40-an, itu mereka nggak tahu kalau otak yang dibawa kemana-mana itu ajaib, ya. Dan dibuktikan langsung singkat aja di menghafal, itu dia kenapa kesulitan, frustrasi, stres, karena hanya menggunakan fungsi otak logika. Diulang-ulang, diulang-ulang. Gitu kan? Kalau ngapalin kan diulang-ulang gitu. Nah, jadi ketika itu dilakukan tadi, susah hafal, gampang lupa. Susah hafal, gampang lupa. Ya. Kemarin sih waktu sekolah kalau nggak salah itu sering ada metode menghafal itu dengan cara menulis. Iya. Ya, apa itu ditulis. Ditulis. Akhirnya bisa hafal. Baik. Kalau di sini? Nah, di sini kita memperkenalkan fungsi otak kreatif. Nyebutnya fungsi otak kreatif. Otak kreatif. Otak bandnya Tantri. Sebetulnya kalau boleh saya bantu nih panjenengan bertiga nih, siap. Itu fungsi otak kreatifnya jauh lebih menonjol daripada yang lain. Wah, terima kasih loh. Luar biasa sekali. Aduh, sorry loh ya, cuma bertiga loh ya. Bertiga loh. Dompet gue enggak loh ya. Joseph. Iya. Kita buat merah. Iya, karena kalau nggak punya fungsi otak kreatif, nggak mungkin bisa membuat orang lain ketawa. Ya, jadi secara spontan, secara kreatif, imajinasi, kemudian yang aneh-aneh itu memang fungsinya otak kreatif. Oh, iya. Salah satu orang-orang yang sering masuk TV dan jadi host-host mahal, padahal nyun sewu pendidikannya rendah. Termasuk tadi Tegar, kan semalam nggak sekolah. Pengamen, tapi kok malah bisa belikan ibunya rumah. Itu kalau bukan karena otaknya punya otak kreatif, nggak mungkin bisa. Gitu ya. Nah, jadi di fungsi otak kreatif itu salah satu yang akan kami transfer informasinya ke orang tua, tapi tetap harus dikombinasi dengan otak logika. Nah, otak logika yang di sebelah kiri, otak kreatif yang di sebelah kanan digabung, ini luar biasa. Luar biasa. Gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya bahwa kami punya program merubah anak yang kecanduan games jadi ketagihan belajar. Oke, luar biasa sekali ya. Ya, bagi pemirsa yang di rumah yang ingin mengikuti biar kreatif gitu ya otaknya, ini bisa mendaftar di Jalan Ahmad Yani nomor 278D, Gilingan, Solo. Ini nomor teleponnya tolong dicatat ya, 0271 73 1984 atau di 0877 5870 8585. Ya, atas nama Mbak Rosa. Terus pendaftarannya ini caranya rek spasi tanda pagar TATV tanda pagar nama tanda pagar kota, ya gitu caranya. Nanti kita ulang ya cara pendaftarannya. Ya, oke, setiap segmen nanti akan kita ulang terus ya. Sama tempatnya tuh gampang, depannya KUA Banjarsari. Ya. Kemungkinan tempatnya Pak Jokowi mantu nanti buat KUA-nya di situ. Gampangnya gitu kan. Iya, betul. Ya. Biar nanti saya nonton tuh kalau Pak Jokowi ke situ ya. Iya, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah channel, tetap di Sinden Mental. Apa tuh?